Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ocha Alim. Hari ini kita ketemu lagi dalam ngobrol santai 20 tahun Tribun Timur. Nah, kali ini saya menghadirkan orang yang sangat luar biasa, tokoh di balik kesuksesan Tribun Timur dan Tribun Timur Network. Nah, beliau ini salah seorang pencetus Tribun Timur di Makassar. Beliau pernah menjabat sebagai redaktur pelaksana di awal Tribun Timur dan sekarang beliau adalah Direktur Utama PT Bosowa Media Grafika dan CEO Tribun Network dan Chief Digital Officer Kompas Gramedia. Nah, beliau adalah Kak Dahlan Dahi. Selamat malam, Kak Dahlan. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kerinduannya di Makassar setelah bergelut di Jakarta, di ibu kota negara? Ini kota yang sulit dilupakan. Yes. Pertama, bahasanya khas. Jadi saya kemana-mana, apalagi bergaul dengan teman-teman di Jawa atau di Jakarta, pasti ini pasti orang luar nih, ya kan? Jadi logatnya itu khas. Kedua, makanannya, makanan asik lah ya, ikan panas, segar-segar lagi. Ya. Kalau makan nggak berkeringat kayak nggak seru. Wah, kan, itu gitu ya. luar biasa, yang susah dilupa ya. Itu susah dilupa. Yang ketiga tentu Tribun Timur, karena Tribun Timur ini membentuk saya, tapi saya juga ikut membentuk. Dan itu pada usia yang waktu itu masih sangat muda ya, 32 tahun. Jadi 32 ketika tahun. saya diberitahu bahwa kita akan bincang-bincang untuk ulang tahun Tribun Timur, terus saya tanya, ini ulang tahun yang keberapa? Ulang tahun ke-20. Wow. Saya merasa kayak itu baru kemarin ya. Karena itu artinya hampir separuh dari hidup saya kan bersama dengan cerita Tribun Timur. Iya, kan, betul. Jadi ini luar biasa, nostalgia, agak emosional, agak mengharu biru lah, ya, gitulah. Betul. Ya. Nah, apa yang Kak Dahlan tidak bisa lupakan selama di Makassar dulu sebelum pindah ke Jakarta? Ada banyak. Pertama, ini tempat di mana saya memulai satu lembaga dari nol. Jadi mulai dari merumuskan pengumuman lowongan pekerjaan, mensortir lamaran, berkas lamaran yang masuk, melakukan wawancara, kemudian melakukan pelatihan. Selama 6 bulan kita latihan tentang cara menulis judul, lead, tubuh berita, berulang-ulang selama 6 bulan. Dan kemudian alhamdulillah bisa menghasilkan satu media yang sampai saat ini masih cukup berpengaruh di Sulawesi Selatan. Dan saya rasa sampai saat ini bahkan menjadi trendsetter ya untuk media. Dan lebih luar biasa lagi bahwa dari Tribun Timur inilah kemudian menjadi role model model yang ideal untuk koran-koran Tribun di seluruh Indonesia. Betul. Dan pada tahun 2007 pada ulang tahun yang ketiga Tribun Timur, saya ingat persis waktu itu kita menyelenggarakannya di salah satu hotel bintang 4 di sini. Ada lebih 1.000 orang datang. Ada relasi kita, pengusaha, pejabat pemerintah, politisi, tokoh masyarakat, kampus, para pengecer, saya ingat sekali. Dan di situ saya mulai memperkenalkan apa yang disebut sebagai 3M. Apa itu? Multimedia, multi-channel, multi-platform. Nah, itu adalah jawaban kita terhadap kecenderungan saat itu mengenai tren yang didorong oleh internet. Pembaca mulai bisa mengakses waktu itu. Saya ingat persis istilah yang kita pakai. Anytime, anywhere. Pembaca hanya butuh device, handphone atau laptop,
atau komputer dan butuh koneksi internet untuk bisa mengakses informasi. Dan kita lalu menyampaikan bagaimana kita membangun visi tentang Tribun Timur, menyambut kecenderungan media baru. Bagaimana kita hadir dalam bentuk berbagai platform, entah print, entah teks, entah video waktu itu. Lalu bagaimana channel distribusi kita, tidak hanya di website tapi juga kita masuk ke sosial media, dan bagaimana medianya pun juga bisa macam-macam gitu. Dan waktu itu kita kemudian meletakkan koran hanya sebagai salah satu media saja gitu. Hari ini ya, dari 2007 ke 2024 ini terlihat seperti hal yang lumrah saja. Memang harusnya begitu. Tapi pada tahun 2007 itu adalah sesuatu barang yang mewah sekali, ya kan? Dan kemudian kita memperbesar tribuntimur.com, lalu ini bagus, kemudian kita bikin tribunnews.com tahun 2010. Jadi 3 tahun setelah tribuntimur.com baru kita bikin tribunnews.com, dan konsepnya persis sama karena saya juga yang salah satu yang merumuskan konsep produk dari tribunnews.com 2010. Dan saat ini dia menjadi media online yang salah satu yang paling besar di Indonesia. Jadi walaupun saya sudah di Jakarta sebagai CEO daripada Tribun Network yang mengelola seluruh Tribun, tapi setiap kali melihat tribunnews.com ya pasti akan selalu ingat pada tribuntimur.com karena itu 2007, 3 tahun sebelum tribunnews.com. Kak Dahlan, waktu itu kan baru 3 tahun kalau tidak salah ya, 2007, 2004 kita ulang tahun yang ketiga. Ulang tahun ketiga. Nah itu kan koran kita itu Tribun Timur waktu itu edisi cetak itu kan panas-panas. Itu lagi puncaknya. Iya, puncak-puncaknya betul. Secara jumlah pembaca makin besar, ya. Secara bisnis juga makin bagus. Dan ketika kita melakukan terobosan untuk memberi akses kepada pembaca membaca tribuntimur.com secara gratis, sementara di koran kita berbayar, itu kan kayak ide yang bunuh diri. Betul. Ya, betul. Tapi waktu itu saya punya keyakinan bahwa saya ingat sekali salah satu slide pada 2007 itu adalah ketika kita menghadapi perubahan, maka bukan yang kuat yang akan memenangkan perubahan itu, tetapi yang bisa beradaptasi. Betul. Jadi itu Darwin punya teori, bukan tentang yang kuat, tapi tentang yang bisa beradaptasi. Dan saya contohkan di slide itu ada dinosaurus yang sangat kuat, yang sangat besar, tapi dia punah. Lalu ada semut yang kecil yang bisa beradaptasi dengan segala macam cuaca. Dia masih ada semut sampai hari ini. Ya, dinosaurus sudah nggak ada lagi. Nah itu satu keyakinan yang saya rasa menjadi pondasi daripada bagaimana kita mengelola di satu sisi media online-nya ini gratis, tapi di sisi lain korannya masih berbayar. Dan kita kayak melakukan disruption terhadap diri kita sendiri. Tapi kan hari ini adalah Tribun Timur cetaknya tetap ada. Tapi digitalnya juga makin bagus, ya. Bahkan kalau lihat secara tribun di seluruh Indonesia, koran kita masih ada 21. Secara jumlah pembaca dia mengecil. Tapi pengaruhnya nggak berubah. Kenapa? Karena pembaca pemerintahnya itu masih ada. Tokoh politik, tokoh masyarakat, kampus, parlemen, kantor pemerintah kan masih baca koran. Jadi secara jumlah pembaca mengecil, tapi secara pengaruh sebenarnya nggak begitu. Bahkan di banyak daerah kalau belum dimuat di koran kayak belum sah gitu ya. Walaupun sudah dimuat di online gitu ya. Dari sisi jumlah pembaca 21 koran kita ini masih ada kurang lebih sekitar 3 juta setiap hari. Berapa pembaca kita di online? 100 juta. Luar biasa ya, betul. Ya, pembaca kita di online. Tapi yang luar biasa lagi, pembaca kita, penonton kita yang ada di platform video itu adalah 39 juta per hari. Jadi ini kayak koran 3 juta, website 100 juta, tapi di videonya 39 juta per hari. Gitu ya. Jadi orang kemudian bisa melihat mau mengkonsumsinya, ya itu yang tadi multimedia, multi platform, multi channel. Orang kemudian bisa
mengaksesnya lewat channel apapun, Iya. dengan platform teks atau video, Betul. iya kan, lewat koran atau lewat media Semua digital. banyak pilihan. Ya, itulah 3M tahun 2027. Tahun 2007. 2007. Berarti kurang lebih 20 tahun yang lalu. Iya. 13 tahun yang lalu. Oke. 17 tahun yang lalu. 17 tahun yang lalu. Yes, ya. Nah, saat itu kan Kak bagaimana Kak Dahlan bisa meyakinkan investor kita ini? Kan ini kan dua perusahaan ini kan? Ya. Bisa meyakinkan bahwa ini akan betul-betul nanti bisa membawa perubahan di media. Ya. Karena waktu itu kan kita masih 3 tahun, terus apalagi nih banyak perusahaan-perusahaan media, terutama lokal itu pesimis. Apalagi yang dibikin Tribun Timur itu. Nah, kadang meyakinkan dua investor ini bagaimana caranya? Begini. Kalau kita melihat dari sisi audiens, sisi pembaca, makin besar jumlah pembaca kita, berarti makin relevan berita yang kita sampaikan. Okay. Makin besar jumlah pembaca, makin relevan berita yang kita sampaikan, makin besar dampak kita kepada masyarakat. Makin besar dampak kita, makin besar bisnis kita. Betul. Ya kan? Iya. Kalau di media digitalnya kita mendapatkan pembaca yang besar, berarti berita kita makin relevan kepada banyak orang, berarti bisnis kita juga makin besar, gitu ya. Nah, ini secara teoritis adalah seperti itu. Tapi memang pertanyaan yang kunci adalah bagaimana saat itu ya, saya berarti usia sekitar kurang lebih 36 tahun. 36 ya, tahun, ketika para pemret waktu itu usia 40 50 ya. Ya, bagaimana meyakinkan senior manajemen di Tribun ataupun di Kompas Gramedia bahwa ini ide yang harus kita jalanin gitu ya. Tidak gampang. Betul. Tidak gampang. Cuman karena waktu itu Tribun Timur sukses secara koran. Betul. Ya. Itu menjadi salah satu penyumbang laba terbesar di Tribun. Dalam tempo yang sangat singkat. Betul. Dan lembaga luar seperti Nielsen juga menetapkan Tribun Timur sebagai koran nomor 1. Nah, ini reputasi. Betul. Nah, reputasi itu membantu kita meyakinkan manajemen bahwa kayaknya ini benar deh. Kayaknya ini benar. Sebab kalau itu ide baru, apalagi ide yang akan mendisrupt bisnis kita yang bertahun-tahun kita jalanin, dikemukakan oleh orang yang mungkin secara reputasi nggak terlalu kuat, rasanya ini nggak gampang. Gitu. Tapi kok kalau saya boleh subjektif, mungkin karena reputasi kita dengan Tribun Timur itu sukses, maka apa yang kita katakan itu kayak terlihat benar ya. Jadi kalau di rapat-rapat direksi kan seringkali ada guyonan kayak gini ya. Kalau laporan akhir tahun itu sudah melaporkan performa perusahaan, kemudian ada laba, ada rugi, ada pertumbuhan jumlah audiens dan segala macam. Ada semacam guyonan kayak gini. Kalau pertumbuhannya bagus, kalau bisnisnya bagus, bahkan kita ngomong salah, itu kayak benar gitu. Ya kan? Tapi kalau performa kita buruk, ya bisnis kita juga buruk. Bahkan kita benar, 1 tambah 1 sama dengan 2, orang ragu, benar nggak ya 1 tambah 1 sama dengan 2? Ya, so jadi saya merasa bahwa reputasi seorang pemimpin yang memperkenalkan dan menggerakkan perubahan itu menjadi sangat penting dalam transformasi. Betul. Dari biasa megang dengan tangan kanan, kita harus meyakinkan harus pegang dengan tangan kiri. Ya, tahu? Dari biasa jalan ke sana, kita harus bilang jalan ke sana gitu ya. Itu reputasi itu akan membantu kita mempermudah. Ya. Banyak transformasi bisnis di lembaga-lembaga pemerintah ataupun di swasta yang kurang begitu sukses karena mungkin reputasi orang yang menyerukan perubahan itu nggak begitu bagus. Betul. Ya, semua orang ragu, ya, benar nggak ya? Benar 2007 kalau saya ditanya apakah yakin ini akan sukses, saya juga nggak punya jawabannya. Toh, benar kan? Saya nggak punya jawabannya gitu. Tapi kalau sekarang kan semua orang udah lihat menjadi oke itu sesuatu yang masuk akal. Tapi 2007 itu bukan sesuatu orang masih ragu betul. Keraguannya masih tinggi. Pernah
dalam satu meeting di satu raker gitu, rapat kerja di mana seluruh pimpinan Tribun dari seluruh Indonesia datang ketika saya memperkenalkan Tribun Jual Beli. Ya. Oh, iya. Itu platform iklan baris dan gratis. Nah, sementara di koran iklan baris kita itu bisnis kayak sekitar 7 miliaran sebulan. Iya, iya. Saya ditanya, bagaimana mungkin sekarang kita dorong orang untuk pasang iklan gratis di Tribun Jual Beli, sementara di koran kita masih 7M bisnisnya. Iya, Okay. iya. Nah, waktu itu saya bilang, lihat aja trennya bahwa kita terus turun, ya. Dan bagi saya ini kita bunuh diri, kita membunuh diri kita sendiri, tapi kita kemudian mendapatkan pembaca baru, lalu kita kontrol pembacanya, atau kita suruh orang lain bunuh kita. Iya, iya, iya. Saya memilih bunuh diri dan kita kontrol pembacanya, gitu ya. Nah, sebenarnya sama dengan di digital juga sama. Iya. Apakah kita membiarkan sosial media dan media digital lain membunuh kita, atau kita membunuh diri kita sendiri, tapi kita punya pembacanya sendiri? Iya, iya, iya. Ya, yang kita ambil adalah lebih baik kita bunuh diri kita sendiri, belum tentu mati juga, tapi kemungkinan untuk dapat pembaca barunya dapat ya. Dan artinya ketika kita dapat pembaca baru, berarti kita punya bisnis baru. Dan itulah tahun ini yang menjelaskan kenapa Tribun menjadi salah satu media paling besar di lingkungan Kompas Gramedia. Dan salah satu kelompok media paling besar di Indonesia. Itu dasarnya. Mau dibunuh orang lain, tapi kamu kehilangan semuanya, atau kau bunuh diri dengan dua kemungkinan. Kau dapat pembaca baru, atau yang lamanya malah nggak mati gitu, malah tambah kuat. Dan faktanya, tidak ada koran yang hari ini tidak kuat digitalnya bisa bertahan. Betul. Nggak ada. Semua koran yang tutup itu pasti digitalnya nggak benar. Ya kan? Nah, Tribun karena digitalnya masih ada, korannya masih ada, maka sekarang saya bilang, kapan koran-koran Tribun ini tutup? Nggak ada tekanan finansial lagi. Kalau kita bilang, ini koran ini kayaknya udah nggak layak lagi, ya tutup aja. Tapi lembaga Tribunnya nggak berakhir. Betul. Kita masih terus melakukan ini. Bahkan kalau lihat ini, ya, Pak Ocha, waktu kita mempersiapkan Tribun Timur, kita melatih wartawan kita untuk menulis. Hari ini kita di video loh. Iya, betul. Ya kan? Dan 41 kantor Tribun di seluruh di Indonesia sekarang punya studio semua. Iya, betul. Ya kan? Bahkan ada kantor kita yang studionya 2 atau 3. Di Solo kita ada 3 atau 4 studio. Ya. Dan coba cari kelompok media, bahkan televisi yang punya 41 studio di seluruh Indonesia. Nggak banyak, nggak ada malah. Iya kan? Teman-teman di Kompas TV malah kalah jumlah studionya sama kita. Dan hari ini teman-teman mulai terbiasa untuk menyajikan informasi melalui format video. Ya kan? Dan tadi saya bilang 39 juta kurang lebih per hari video kita ditonton. Dan saya rasa kita semakin kesini makin meyakini bahwa masa depan berita itu adanya di video. Makin kesini makin. Kalau 2007 kan itu sekedar memindahkan teks di print ke teks di website. Tapi hari ini kan kita nggak cuma teks, kita udah video. Dan coba lihat cara kerja wartawan. Kalau dia datang ke satu peristiwa untuk meliput dan dia menulis, berarti belum tentu dia punya foto, apalagi video. Kalau wartawan datang ke satu lokasi dan dia foto, dari foto itu dia bisa nulis beritanya dan dia punya fotonya. Tapi tidak punya videonya. Tapi bayangkan ada peristiwa, dia yang pertama dia lakukan adalah ngambil videonya. Berarti dia ada videonya, dia bisa capture jadi foto, dan dia bisa bikin story daripada ini. Nah, ini perspektif dari sudut pandang kita sebagai wartawan. Kalau perspektifnya pembaca, lebih gampang dia mengerti video daripada dia membaca. Lebih gampang dicerna. Lebih gampang dicerna, informasi lebih kuat. Mendeskripsikan sesuatu lebih kuat lewat video. Ya, apalagi menggambarkan proses. Ya, menjelaskan sesuatu tentang how atau why atau what gitu ya, lebih kuat lewat video. So, saya kok merasa masa depan berita itu justru adanya dalam format video. Dan hari ini seluruh kantor Tribun
sudah kuat semua keterampilan video. Gitu. Itu yang 2007 kita nggak bayangkan bahwa betul. kita akan punya kamera televisi, kita akan punya video editor, kita punya kameramen yang Yes. Dan waktu itu kan kita hanya kenal reporter dengan fotografer. Yes. Tidak ada videografer. Tidak ada videografer. Nah ini. Ya, Tribuners, ini sangat menarik perbincangan santai kita malam hari ini. Namun sebelumnya ada sesuatu yang mau lewat. Nah, Tribuners, menarik sekali perbincangan kita malam hari ini. Nah, Kak Dahlan, 2003 waktu itu belum jelas ini gambaran Tribun Timur, bagaimana ke depannya. Nah, sementara Kak Dahlan waktu itu kan sudah bekerja di salah satu media nasional waktu itu. Nah, untuk memutuskan bergabung di media ini yang belum punya nama, kan belum ada namanya tuh hari apa namanya, belum kita putuskan untuk gabung di sini. Ini kan menurut saya itu keberanian yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana keberanian itu datang ke Kak Dahlan sehingga memutuskan untuk ayo deh saya gabung saja di sini? Oke. Ini ada dramanya, Cak. Iya. Puang Ocha. Sebelum ditugaskan untuk ikut mendirikan Tribun Timur, saya meliput perang Irak 3 bulan. Perang Irak? Yes. Itu menurut saya puncak karir sebagai wartawan lah. Merasa puncak karir kita? Saya merasa itu sudah klimaks. Iya. Karena mau meliput di mana lagi? Ini perang. Dan itu dambaan semua kan? Semua orang punya cita-cita. Iya. Dan itu bukan 1 hari, 3 bulan. Wow. Saya wartawan pertama yang tiba di sana. Dan termasuk gelombang wartawan yang terakhir yang meninggalkan daerah itu ya. Yang menyaksikan patung Saddam Hussein jatuh dan segala macam. Iya. Sewaktu pulang dari Baghdad ke Jakarta, saya itu merasa kayak apalagi ya yang saya cari. Betul. Karena ini udah puncaknya. Betul. Ini klimaks ya. Baru perang yang memang dahsyat waktu penggulingan itu semuanya dipertaruhkan lah. Jadi saya pulang ke Jakarta itu kayak kayak orang habis menghadapi tekanan yang begitu kuat. Ini soal hidup atau mati. Mati, betul ya. Lalu kembali lagi waktu itu kan saya meliput di DPR, meliput ke istana. Saya merasa apa lagi ya? Kayak ada sesuatu yang hilang. Iya. Dan akhirnya saya memutuskan kayaknya saya harus mencari tantangan baru. Ya kan? Nah, tantangan barunya adalah saya lihat di televisi. Iya. Karena waktu saya dulu di Irak, saya melaporkan untuk kelompok radio kita kayak Radio Sonora kan. Terus juga melaporkan untuk TV7 waktu itu. Yang sekarang jadi Trans 7 kan. Iya. Jadi saya merasa mungkin saya akan coba dengan tantangan baru, yaitu di jurnalisme televisi. Jadi udah, saya kemudian latihan, ngambil gambar segala macam, ya kurang lebih 1 bulan. Dan saya udah putuskan, saya akan keluar dari Tribun waktu itu. Jadi saya udah beli tiket, ditugaskan ke Manado. Keluarga juga pokoknya saya udah beli tiket semua keluarga. Besoknya sudah akan terbang ke Manado.
Yes. Barang-barang saya udah kirim duluan. Jadi sepeda motor, komputer semua udah dikirim duluan lewat ekspedisi. Sore-sore saya ditelepon oleh Pak Herman. Pak Herman Darmo itu adalah jabatannya waktu itu adalah direktur kelompok. Nah, kalau sekarang namanya CEO ya. Dulu posisi itu namanya direktur kelompok. Saya ditelepon, "Lan, kamu di mana?" "Pak, saya lagi latihan ini televisi." Dia kaget. Karena dia nggak tahu bahwa saya ini akan keluar. Saya juga nggak melapor ke beliau kan. Iya. Terus gini, "Saya dengar kamu sudah akan mau keluar." "Iya Pak, besok saya akan berangkat." Pesawat itu waktu itu sekitar jam 4 dini hari. Iya. Ini kurang lebih jam 3 sore nih. Jam 3 sore. Keluarga semua udah siap, barang-barang udah dikepak semua karena ini kan penerbangan dini hari kan. Iya. "Udah kau kesini Lan." "Oke, siap Pak, tapi saya mungkin malam ya jam 7-an baru saya balik gitu kan. Harus selesaikan latihan." Udah persiapan semua, udah latihan kamera untuk ngambil gambar jadi reporter televisi. Tiba di kantor, saya udah ditunggu tuh 3 direktur waktu itu. Jadi Pak Herman, Pak Sentri direktur keuangan, kemudian Pak Samsul Kahar waktu itu dia direktur pemberitaan kan gitu. Kemudian ada manajer HR. Udah ditanya, "Kenapa kamu keluar?" Kan gitu kan. Saya bilang, saya kayak ini udah puncaknya, apalagi yang saya mau cari kalau saya menulis berita di koran, di teks ya, saya pingin mencoba tantangan baru. Terus, "Hey, kita mau bikin koran di Makassar. Kamu tertarik nggak ke sana?" Kan gitu. Oh, saya bilang, karena saya kan dari Makassar dulu kan. Saya bilang, "Oh, kalau ke Makassar saya mau." Ya kan? "Oke, begini, kamu sekarang bersiap ke Makassar." Tapi saya bilang, tiket barang saya udah dikirim ke sana, motor sudah di sana kan, tiketnya sudah beli. Ini gimana caranya? Ya kan? Terus Pak Herman bilang, "Udah, manajer HR, kau urus tiketnya, pokoknya dia ke Makassar." Kebetulan tiketnya waktu itu Jakarta, Makassar, Manado. Jadi transit ya, berarti nggak perlu beli tiket baru. Tapi persoalan adalah saya tinggal di mana? Karena rumah di Makassar kan udah dijual kan? Okay. Udah urusin hotelnya segala macam. Oke. Anak saya udah urus nih Pak, akan pindah sekolah di sana. Gimana ini anak-anak? Oh, udah urusin semua. Singkat cerita adalah dini hari itu saya terbang dari Jakarta ke Makassar. Yang tadinya itu akan terbang ke Manado. Udah semua memulai kehidupan baru di Makassar. Jadi itu penuh drama lah. Itu penuh drama. Tapi ini menurut saya tantangan karena ini pertama kalinya saya akan terlibat membuat satu produk. Mengkonsep dari nol, dari kertas kosong. Betul, kertas kosong. Dari kertas kosong. Dan menurut saya, saya merasa bergairah. Karena ini kayak mewujudkan satu ide ya mengenai gimana sebenarnya koran itu harus berbentuk, harus berperan, harus layoutnya gimana, teknis penjudulannya gimana, karakter wartawannya gimana, visinya gimana, itu betul-betul dimulai dari nol. Salah satu sutradara lah. Saya merasa ini kayak liputan perang lagi gitu ya. Saya merasa ini kok ada tantangan baru lagi ya. It's very challenging dan kebetulan memang dari awal udah di brief, latih anak-anak ya. Bentuk korannya dan jadikan dia nomor 1. Jadi ini adrenalin naik lagi. Jadi saya merasa tertantang. Begitu Puang Ocha. Jadi kan saya ingat betul waktu semua kita latihan selama 6 bulan ya. 6 bulan pada haluan ya. Terus kita wawancara, terus nggak ada korannya. Orang bertanya, ada di korannya nih. Muncul di dinding. Tempel di dinding. Nah, konsep yang keadalan dengan tim waktu itu bagaimana caranya, kan rata-rata yang gabung waktu itu kan ada posisi redaktur di media lain, terus orang jadi wartawan dengan tingkat intelijensi yang berbeda-beda ya. Dan semua sudah ada isinya. Nah ini mau dikosongkan ini. Bagaimana ini terjadi? Ini ada kalau boleh waktu itu kan ada sekitar 60-70 orang tuh. Ya kan betul. Waktu itu kan. Ada kelompok wartawan di mana itu anak-anak yang
sebagian sudah pengalaman di koran sebelumnya, ada yang fresh dari kampus ya, usia 23, 24 kurang lebih kayak gitu ya. Berarti sekarang tambah 20 dan 40 lebih semua ya kan. Oke. Ada kelompok kedua itu adalah kelompok layout. Ingat nggak ya? Betul, ya. Nah, layoutnya kan datang dari berbagai media dan sudah punya kebiasaan bikin layout koran itu kayak begini gitu kan. Kelompok fotografer ada pengoca di situ, ada bahasanya segala macam. Lalu ada kelompok editor. Nah, kelompok editor ini challenging. Karena editor ini ada yang junior dari saya, ada yang selevel saya, ada yang lebih senior. Senior, betul. Ya toh? Ada yang selevel tapi datang dari media besar. Betul. Jadi 8-9 orang editor saya kumpulin baru saya sampaikan. Teman-teman, kita akan membuat koran Tribun. Ya kan? Bukan gabungan dari koran ini, koran ini, koran ini, koran ini. Kita akan membuat koran Tribun. Seperti apa konsep beritanya? Seperti apa konsep layoutnya, kita akan lakukan itu selama pelatihan. Kita akan temukan itu, kita akan rumuskan selama pelatihan. Kalau ada yang tidak setuju, ya boleh keluar dari sekarang. Wow. Ya. Kalian boleh hebat di luar, kalian boleh datang dari media yang besar, kalian boleh hebat, tapi di sini saya pemimpinnya. Jadi keputusan saya itulah yang harus diikuti. Saya tahu beberapa dari kalian mungkin tidak setuju. Ya, kalau tidak setuju sebelum melangkah lebih jauh keluar memang dari sekarang. Betul. Karena saya harus memastikan bahwa ini Tribun, ini bukan tempelan, mohon maaf ya, tempelan Fajar, tempelan Pedoman Rakyat, tempelan Tempo, tempelan Gatra. Betul. No, ini Tribun. Ya. Dan kita akan membuat Tribun dengan konsep saya. Kalau kalian tidak setuju, boleh keluar dari sekarang. Jangan sampai buang waktu. Betul. Dan itu saya tegaskan betul. Dan tidak ada yang keluar. Dan tidak ada yang keluar. Tidak ada yang keluar. Ya. Karena dengan demikian kemudian di layout kan lebih gampang. Karena saya tahu juga kan itu latar belakangnya beda-beda. Ada ada gaya layoutnya kan beda-beda. Ya. Nah, lalu di pelatihan kita selama 6 bulan itu kan menggambarkan font judul itu harus apa, kemudian besar size-nya gimana, pull out-nya itu harus kayak bagaimana, koma-komanya pun diatur semua kan, gitu ya. Sampai kalimatnya juga waktu itu kan pendek-pendek juga. Saya menghindari kalimat yang panjang kan, itu mesti pendek gini kan. Pokoknya paragraf, satu kalimat satu paragraf kan disampaikan kan. Terus model point to point gitu. Itu kan satu model yang itu dipaksakan. Betul. Nah, harus begitu, karena kita harus membuat koran yang berbeda. Betul. Bukan melengkapi koran yang sudah ada. Enggak, dia harus berbeda. Ya, nah itu dipaksakan ke layout. Reporter yang datang dari media lama itu agak susah tuh, karena dia sudah terbiasa dengan konsep berita dari media lama. Tapi kalau anak-anak yang baru ini lebih gampang, karena ini kan dia kertas potong. Nah, gitu loh. Jadi saya rasa selama 6 bulan pelatihan itu adalah mengelola dinamika ini. Betul. Dan saya itu termasuk agak terkejut karena ingat nggak ya, pada saat kita memutuskan terbit, kita masih ada masalah dengan percetakan. Sehingga deadline yang mestinya jam 12 malam kan maju sampai jam 5 sore. Dan ketika pada hari H kita terbit, itu sistemnya udah bergerak sedemikian rupa dan sudah matang, maka ketika koran pertama Tribun terbit, waktu itu, emang langsung orang bilang, ya ini beda, ini nggak lebih baik, tapi ini beda, ya. Makanya waktu itu saya secara strategi saya bilang, teman-teman, kita akan membuat koran yang berbeda, bukan koran yang lebih baik, koran yang berbeda. Ya, maka waktu itu langganan koran Makassar saya bilang no, saya tidak mau kita bikin berita karena kita ikuti beritanya. Karena kita kalau itu berarti kita pingin lebih baik. Enggak. Kita pingin berbeda. Dia nulis apa, kita nulis apa. Karena perbedaan inilah yang membuat kita bisa mendapat tempat di mata pembaca. Betul. Dan ini Kak Dahlan, konsep yang Kak Dahlan bawa ini bahwa dulu kan
berita itu di koran itu panjang-panjang beritanya. Ya. Tiba-tiba kita hadir dengan konsep yang berita yang sedikit, singkat-singkat, point to point, point to point, ini grafis, terus foto yang besar-besar, foto yang gede-gede. Nah, ini konsepnya ini. Oke. Saya mencoba memahami kebiasaan pembaca kita. Yeah. Ingat ya, konteksnya waktu itu adalah belum ada berita di handphone seperti saat ini. Betul. Bahkan BlackBerry belum begitu kuat kan zaman itu ya. Ingat itu ya. Iya. Jadi orang baca koran, tapi saya kok meyakini bahwa berita itu harus datang kepada pembaca dalam bentuknya yang paling menghibur. Karena kalau kita masuk ke kampus, ke sekolah, kita kan membaca buku pelajaran itu kan mengintimidasi ya. Ya. Nah, itu kenapa muncul konsep entertaining ya. Bagaimana topik yang berat tapi disajikan dengan cara yang menarik. Yes. Jadi tetap Coto Makassar. Tapi dikemas dengan cara yang lebih menghibur gitu ya. Nah, itu entertaining ya. Lalu apakah bisa ya kita menyajikan satu berita, baru orang lihat 1-2 menit dia udah mengerti. Oh, ini isinya ini. Itu kenapa kita sebut sebagai easy reading. Ya. Oke. Sama ada satu lagi. Kadang-kadang lebih bagus menyajikan suatu informasi melalui visual daripada cerita. Kadang-kadang, tidak semua. Itu yang saya ulang-ulangi dalam satu istilah yang saya sebut visual thinking. Jadi kalau sesuatu itu bisa dijelaskan dengan visual, kenapa harus dijelaskan lewat narasi? Nah, karena pemahaman inilah kenapa dari awal kita sangat fokus bukan cuma kepada berita apa yang kita tampilkan, tapi bagaimana menyajikannya. Maka kita bekerja sangat erat dengan layout, kita bekerja sangat erat dengan grafis, kita bekerja sangat erat dengan fotografer. Karena ini kan semua elemen visual. Betul. Nah, itu yang kadang-kadang orang nggak paham bahwa salah satu ciri atau salah satu elemen yang mendasar kenapa Tribun diterima sebagai koran yang berbeda itu karena elemen visualnya lebih menonjol. Iya kan? Betul. Dan memang begitu kita terbit, masyarakat Kota Makassar kaget betul-betul. Ini kenapa dia kaget? Karena dia membayangkan bahwa ini akan sama dengan koran sebelumnya. Betul kan? Iya, betul. Nah, padahal saya bilang enggak, kita enggak akan membuat koran yang lebih baik daripada koran sebelumnya. Kita akan membuat koran yang berbeda. Nah, sukses Tribun Timur ini, itu yang menjadi role model bagi seluruh Tribun. Betul. Itu kenapa kemudian Tribun banyak, grafisnya gede-gede dan itu dampaknya gede karena artinya di seluruh newsroom itu kita harus mempersiapkan tenaga grafis yang bagus. Dulu grafis ini cuma pelengkap penderita, di kita dia justru tampil paling depan. Betul kan? Nah, kebutuhan grafis itu ada membutuhkan support di belakangnya. Apa? Data. Betul, data. Makanya kita butuh tim riset kan. Iya. Itu ceritanya. Dan kalau teman-teman perhatikan bagaimana dulu berita politik Tribun Timur, itu kan basisnya data semua. Data, betul. Iya. Kenapa? Karena saya udah tahu kalau cuma omong-omong aja ya politik kayak main bola lah. Semua orang bisa ngomentari jalannya pertandingan kan. Tapi yang didengar pada akhirnya yang bisa menyajikan data kan. Nah itu yang membuat liputan politik Tribun Timur berbeda dari tren tren daripada surat kabar waktu itu. Bukan cuma di Makassar, di seluruh Indonesia. Betul. Oke Tribuners, kita akan lanjut lagi.
Kali ngobrol kita pada hari ini karena kenapa? Beliau ini salah satu sutradara sehingga lahirlah Tribun Timur di mana-mana. Nah, ini mungkin Kak Dahlan punya cerita-cerita menarik yang memilukan Kak selama di Tribun atau awal-awalnya. Yang saya tahu itu kan kita pernah kejar mobil untuk mencetak, kejar waktu lah untuk pergi ke tempat cetak karena waktu itu kan belum ada percetakan kita ya. sendiri ya. Belum ada, kita masih numpang ini ceritanya. Terus saya ingat betul Kak Dahlan itu pergi kios-kios, menempel-nempel stiker-stiker mulai dari Losari sampai kita susur sampai di Parantambung di sana. Ini kan tidak ada lagi gap antara bawahan dengan pimpinan. Itu kenapa Pak Dahlan lakukan seperti itu? Pertama adalah bagaimana kita membangun tim. Ini tentang kurang lebih karyawan kita ada sekitar 120 orang. Waktu itu. Ya, di redaksi, di bisnis, di percetakan. Iya. Bagaimana kita semua memiliki penglihatan yang sama tentang kita mau menuju kemana. Gitu. Nah, dari awal cita-cita kita adalah kita mau menjadi nomor 1. Yes. Betul. Dan semua orang melihat dirinya begitu. Iya. Ya. Sehingga wartawan kalau dia cari berita, ingat nggak? Iya. Mana eksklusifnya? Iya. Ya. Betul. Malu dia. Iya. Dia harus datang, ini eksklusif. Yes. Ini saya dapat, ini menarik, ini bagus ya. Iya. Ini foto menarik. Ini foto menarik. Itu di redaksi. Di bisnis, iya. anak-anak sales datang dengan penuh kebanggaan kalau dia bisa dapat iklan yang orang lain nggak dapat. Benar nggak? Betul. Bung Ocha. Iya. Menanamkan perasaan menjadi pemenang. Iya. Ini nggak gampang. Betul. Ya kan? Iya. Ini nggak gampang. Karena kemudian ketika saya di Tribun News, waktu kita diskusi, ini Tribun News ini mau jadi apa? Iya. Oh, kumpulan berita-berita daerah gitu. Karena waktu itu kan kita ada di 20 kota lebih kan. Betul. Tapi saya bilang enggak. Orang membaca berita itu bukan karena berita daerah. Iya. Orang membaca berita karena berita itu menarik. Yes. Mau dari daerah, mau bukan dari daerah, nggak penting. Ya kan kita baca Ronaldo, kita baca Messi, kita baca dulu David Beckham dan segala macam. Kan bukan karena dia dari daerah, karena dia menarik aja. Menariknya, benar kan? Perang Israel sama Hamas, emang ada urusannya dengan daerah kita kan enggak? Emang karena dia menarik. So, kenapa saya temukan itu? Kenapa bukan berita daerah tapi berita menarik? Iya. Sebenarnya di belakangnya ada, Mas. Karena kita mau menjadikan Tribun Timur menjadi website nomor 1 di Indonesia. Iya. Dari mana spirit itu? Iya. Dari sini. Spirit untuk jadi nomor 1 itu penting. Sebab kalau kita mendefinisikan diri pengen jadi nomor 3, nomor 4, nomor 5, energi yang kita keluarkan beda. Betul. Itu menurut saya kekayaan batin daripada Tribun Timur. Bagaimana dari awal mendefinisikan diri menjadi pemenang. Yes. It's okay? Yes. Ya itu kan gitu ya. Nah, memang ketika mencoba menjadi pemenang, ya tantangannya tidak gampang. Kalau di berita bolehlah kita unggul cepat. Dengan gampang kita bisa unggul. Iya. Ya, karena kita melatih tim kita. Bahkan saya bilang waktu itu kita ini tim Kopassus ya. Satu wartawan kita, yang lain bisa 3, kita bisa datang dengan unggul. Karena kita latihan 6 bulan. 6 bulan, betul. Itu lebih cepat. Tapi yang lama prosesnya itu di iklan sama di sirkulasi, di jaringan distribusi. Betul. Di jaringan distribusi, saya kan terus-menerus penasaran. Kenapa? Kenapa ini kok nggak bisa berkembang? Karena ada hambatan-hambatan. Saya beberapa warung kopi ya di daerah Sembau Pusana bahkan nggak mau kalau ada Tribun Timur, nggak mau, saking fanatiknya ya dengan media kompetitif. Dan itu masuk akal. Kenapa? Karena kita menghadapi media yang sudah 20 tahun lebih. Iya, tidak gampang. Tidak gampang, kan sudah mendarah daging. Tiba-tiba datang media baru, apaan ini gitu. Nah, sehingga saya itu pingin tahu sebenarnya apa masalahnya sih? Apakah harga kita nggak pas? Apakah produk kita yang nggak pas? Apakah mereknya yang nggak pas gitu ya? Jadi saya masuk dari satu warung kopi ke warung kopi yang lain, masuk ke pengecer satu ke pengecer yang lain, untuk semua memahami
bagaimana, ya, berdiskusi, mendapatkan masukan mengenai persepsi mereka. Jadi saya contohkan begini, di Medan, kan kebetulan saya dari Makassar kemudian bikin Tribun Medan. Iya. Saya kasih contoh begini, di sana itu ada media lokal sangat kuat, ya kan? Ada yang Batak, ada yang Melayu, ada yang Chinese. Iya. Dan itu kuat sekali. Terus kita bikin kan Tribun Medan gitu. Iya. Ya, ada media lain juga dari Jakarta yang masuk ke Medan. Persepsi publiknya adalah walaupun misalnya kayak Tribun Medan ya, tantangan awalnya waktu itu namanya udah Tribun Medan. Tapi tetap dianggap ini koran luar. Gitu kan? Walaupun sudah membawa nama nama Medan, karyawannya orang Medan. Iya. Ya kan? Tetap saja ini koran luar. Iya. Ya kan? Tribun Timur waktu itu kita berhasil masuk dengan mengatakan enggak. Ini korannya orang Makassar. Iya. Walaupun di belakangnya ada Kompas Gramedia kan. Iya. Ya, Bosowa kebetulan orang sini. Tapi untuk bisa menjadi bagian daripada sini itu nggak gampang. Secara psikologis itu nggak gampang. Coba lihat banyak media lain yang muncul setelah Tribun Timur. Kan tidak dianggap sebagai media sini. Betul. Ya. Dan Tribun Timur sekarang kita boleh anggap ya udah kayak Pantai Losari lah. Kayak Makassar itu bukan Makassar kalau nggak ada Pantai Losari. Kan begitu kan? Dia jadi ikonik kan? Ini bukan media luar. Enggak, dia udah dipersepsi sebagai media dari dalam. Kan gitu kan? Nah, backmainnya apa? Cara berpikir, persepsi, ini saya kan mesti gali. Dan itu salah satunya dari jaringan distribusi itu. Masuk, ya nempel stiker segala macam itu maksudnya adalah itu. Di iklan, teman-teman kita yang Tionghoa, nggak gampang Pak. Betul. Nggak gampang. Nggak gampang masuk. Saya juga mengerti. Mereka butuh menemukan jawaban terhadap pertanyaan ini. Ini Tribun Timur orang yang layak, orang yang kita bisa percaya sebagai teman atau bukan? Betul. Itu bertahun-tahun Pak. Jadi saya ingat bagaimana dulu Imlek ya. Imlek kita datang, kita temukan bahwa Imlek ini sesuatu yang mungkin jadi pintu masuk kita. Tahun pertama kita datang diterima di halaman. Ya, ngobrol di halaman. Tahun kedua mulai bisa masuk ke ruang tamu. Tahun ketiga sudah bisa masuk ke belakang. Itu tahun ketiga ketika kita sudah dianggap, oh ya, oke. Bisa lah. Lo bisa jadi teman kita. Ya. Nah itu. Bung Ocha, pemahaman seperti ini tidak bisa kita temukan kalau kita hanya mengendalikan perang ini dari kantor. Kita harus terjun ke bawah untuk bisa menemukan semua persoalan ini gitu ya. Contoh lain, kita punya halaman opini nih. Betul. Penulis-penulis yang bagus kan jarang masuk ke kita. Karena mereka tumbuh dan besar dengan penulis yang lama. Iya kan? Maka kenapa kemudian waktu itu saya bilang, loh ini ada dosen-dosen baru, doktor, muda. Betul. Tapi mereka minder kepada senior-senior mereka kan. Betul. Ya. Sementara di sana dia nggak dapat tempat. Nggak dapat tempat, betul. Itulah idenya forum dosen. Dan forum dosen ini udah 13 tahun atau 14 tahun tuh. Ya Pak Adi Surya Dicula dan teman-teman itu ya. Sekarang beberapa udah jadi profesor. Itu sebenarnya dulu. Karena berdasarkan pemahaman itu Pak. Kita masuk ke perumahan dosen UNAS di Jalan Sunu sama masuk ke perumahan dosen UNAS di Taman Landrea. Beda Pak. Betul. Karena Sunu itu dosen senior. Taman Landrea ada dosen mudanya, ada yang seniornya tapi ada yang muda. Lebih gampang kita masuk ke Taman Landrea daripada masuk ke Jalan Sunu. Betul. Benar kan? Nah itu. Jadi pemahaman mengenai tantangan real di lapangan ini penting sekali kita lakukan untuk bisa merumuskan strategi yang pas gitu loh. Lalu suka duka karakter. Cak, kenapa di Tribun Timur itu selalu ada tradisi serbu-serbu? Nah, kenapa itu? Cak, kalau satu organisasi terjadi konflik, serbu-serbu ini nggak akan terjadi. Betul. Nggak akan terjadi karena si ini ngasih makanan, si sana ngumpul ke sana. Si ini ngasih makanan, sana kumpul ke sana. Tapi saya menyaksikan bahwa di Tribun waktu itu kita serbu-serbu. Wow,
orang semua itu. Semuanya. Yes. Mulai dari Mau PB, pokoknya kadang tidak dapat makanan itu malah asik aja, bagi dong. Ya. Iya. So itu bukan makanannya yang penting, Betul. tapi perasaan bahwa kita bersama. Kebersamaan. Karena kalau kita merasa bersama, Iya. lalu kita menuju ke tujuan untuk jadi nomor 1, itu mestinya lebih gampang. Betul. Dan saya tahu, makin lama organisasinya, Iya. makin sulit menemukan suasana seperti ini. Betul. Ya, jadi Pak Herman dulu, Iya. pimpinan kita, selalu kalau datang ke kantor redaksi dia lihat, ini kok suasananya tertib sekali ya, Iya. kayak kantor bank. Itu malah nggak bagus kalau di kantor di suatu lembaga yang membutuhkan gairah, Iya. yang membutuhkan kreativitas. Tertib itu malah nggak bagus. Tegang. Tegang, malah harus kacau kalau perlu kakinya diangkat ke atas meja. Iya. Karena itu menggambarkan suasana riang gembira. Betul. Dalam suasana yang riang gembira itulah kita menemukan level ya performance. Yes. Persis kayak main bola. Iya. Coba kalau kamu main bola dalam keadaan tegang, Tegang. nggak keluar anunya level permainan terbaiknya ya. Kalau Argentina di Piala Dunia itu kan gila itu ya. Iya. Itu level permainannya paling bagus. Iya. Itu karena menikmati pertandingan itu gitu loh. Iya. Nah, jadi serbu-serbu itu dalam sebenarnya filosofinya. Betul. Ya, kalau saya lihat kayaknya udah sedih-sedih, udah ada murung semua, udah keluarin lagi gorengan, rame lagi. Ya kan? Padahal ini teman-teman kalau gorengan bisa beli. Bisa beli. Ya, itu kan berapa sih harganya? Itu kan nggak penting. Tapi menurut saya melahirkan suasana riang gembira itu penting bagi organisasi yang perlu bersatu untuk menuju satu tujuan. Betul. Menjadi nomor 1 gitu Ya, loh. karena riang gembira itu adalah obat terbaik. Yes. Itu ada di sini. Kalau cara menulis berita itu ada di sini. Iya, Tapi betul. mau kau pintar cara menulis berita, tapi semangatmu bukan menjadi nomor 1, itu hasilnya akan beda. Luar biasa. Nah, Kadalan mungkin ada spirit. Dulu kan kita spirit baru Makassar. Spirit baru Makassar. Nah, mungkin ada masukan closing statement dari Pak Dahlan sehingga adik-adik kita ini yang baru-baru ini bisa lebih hebat lagi daripada senior-seniornya. Kenapa Tribun Timur itu harus ada? Ya. Menurut saya ini pertanyaan yang mendasar gitu ya. Ya. Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Ya. Itu kan mendasar sekali. Betul. Apakah kita diciptakan untuk hidup, makan, tidur, bekerja, terus mati gitu? Ya. Hampa sekali kan itu. Iya. Itu kan kalau di Muslim kan ada kitabnya kan. Iya. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Itu tujuan penciptaan. Iya. Ya maka ibadah ada segala macam ya. Saya rasa di agama lain juga sama. Ya kan ada tujuannya untuk diciptakan. Nah dengan logika yang sama, kenapa Tribun Timur itu masih ada? Ya. Kalau pertanyaannya lebih luas, saya bawa ke Tribun Network gitu. Kenapa Tribun Network itu mesti ada? Kenapa Tribun itu mesti ada? Ya. Saya perlu menemukan jawaban ini untuk menemukan tenaga yang mendorong kita untuk menikmati pekerjaan ini. Saya nemuin jawabannya, Cak. Iya. Kalau misalnya kita bilang fungsi pers, ngasih informasi. Iya. Alat kontrol. Ya, kontrol sosial. Ya. Ngasih informasi saya bikin sederhana deh, Cak. Iya. Bayangkan dulu kita punya halaman di Tribun Timur itu public service. Public service. Bahkan dosen mengadu ke PDAM bahwa air dia nggak jalan, itu nggak cepat ditangani. Iya, tidak cepat. Tapi begitu dia mengadu ke public service Tribun Timur, langsung diperbaiki. Iya. Hari itu juga. Paling lambat besok. Paling lambat besok. Dia sudah harus ditangani. Iya. So, jadi dia tidak cuma memberitahu orang dari tidak tahu menjadi tahu.
Tapi dia juga bisa membantu mengatasi masalah orang, menjadi medium untuk berkomunikasi, gitu ya. Lalu dia bisa menghibur. Iya. Sepak bola itu coba jangan lihat dari skor saja, lihatin juga dari sisi hiburan, gitu kan. Dia bisa menghibur orang. Iya. Coba Cak, orang lagi susah, kita datang untuk menghibur dia, pahala nggak itu? Pahala. Benar kan ya? Iya. Oke. Belum lagi kalau kita melihat bahwa media itu adalah pilar keempat demokrasi. Cukup? Menurut saya nggak cukup. Karena ini fungsi semua media. Iya, betul. Benar kan? Iya. Tidak perlu menjadi Tribun Timur untuk menjalankan fungsi ini. Yes. Mau jadi media apapun, dengan merek apapun, ya emang ini given. Iya. Sudah begitu memang. Iya, betul. Terus kenapa perlu ada Tribun Timur? Iya. Jadi ini belum bisa menjawab gitu kan. It's okay. Saya jadi CEO Tribun dari daerah, dari Makassar. Dari daerah. Dan saya menemukan, saya kemudian memahami bahwa tidak semua yang dianggap penting oleh daerah, dianggap penting juga oleh Jakarta. Iya. Orang Jakarta cenderung menganggap bahwa apa yang penting di Jakarta seolah-olah itu penting buat seluruh Indonesia. Betul. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Jakarta banjir. Oh, seluruh media kan itu beritanya. Iya. Jakarta banjir. Ya orang Bandung 150 km dari Jakarta nggak peduli mau Jakarta banjir kayak. Wong kami di Bandung juga punya masalah sendiri. Iya. Apalagi di Papua sana. Iya. Lebih jauh lagi. Gitu ya. Jadi Indonesia yang begini luas membutuhkan media yang bisa memberi ruang kepada seluruh daerah untuk dilihat. Bukan cuma melihat. Jadi hari ini kan orang di daerah semua melihat yang ada di Jakarta. Iya. TV semua TV Jakarta. Iya. Mana orang Jakarta melihat orang daerah? Kan nggak ada. Iya. Benar kan ya? Setuju. Oke. Jadi bagaimana Tribun Timur Tribun Network membuka akses kepada seluruh daerah di Indonesia, seluruh kebudayaan, seluruh identitas kultural mendapat panggung untuk sejajar. Yes. Karena budaya Jawa tidak lebih baik dari budaya Bugis. Iya. Tidak lebih bagus dari Padang. Semua sama. Sejajar. Ini antara membandingkan jeruk sama apple. Iya. Nggak ada yang lebih bagus. Sama-sama bagus. Iya. Emang coto Makassar lebih bagus dari soto Madura misalnya? Kan enggak. Karena ini dua hal yang berbeda. Iya. Kan gitu ya. Nah, kalau semua daerah ini mendapat panggung, maka kita akan menyaksikan Indonesia yang beragam. Beragam. Betul. Benar kan? Iya. Karena dia beragam itulah dia menjadi Indonesia. Yes. Kalau seragam, ya bukan Indonesia dong. Iya, benar kan ya? Betul. Oke. Jadi menurut saya Tribun itu menjadi punya makna, menjadi punya jawaban mengapa kalau dia bisa melestarikan keberagaman Indonesia. Iya. Menjadi panggung bagi keberagaman Indonesia. Ya. Pada titik itulah, coba lihat Eropa. Eropa ada yang Swedianya, ada yang Portugalnya, ada yang Spanyolnya, ada yang Italianya, ada yang Inggrisnya, ada yang Prancisnya, ada yang Jermannya. Iya. Semua beda. Dan semua muncul dengan identitasnya sendiri-sendiri. Iya. Benar nggak? Betul, Pak. Lah, saya itu membayangkan kayak Maluku muncul, Papua muncul, Aceh muncul, Bugis muncul, Makassar muncul, Mandar, Toraja, Medan. Jawa, Medan, semua muncul dengan seluruh keberagamannya. Iya. Dan itulah Indonesia yang Sebenarnya. kita dambakan, yaitu Indonesia yang berwarna-warni. Iya. Dan mestinya Tribun ada di panggung paling depan. Itulah kenapa kita dorong semua daerah bikin studio. Betul. Semua daerah panggil potensi lokal, bakat lokal, tokoh lokal, kekayaan lokal, budaya lokal. Munculkan semua. Iya. Supaya semua orang Indonesia bisa menyadari, semakin memahami bahwa emang kita Indonesia itu beragam. Betul. Dan kita menjadi Indonesia karena kita beragam. Iya. Begitu kita seragam, kita bukan Indonesia lagi. Jadi dalam rangka ini,
Saya beberapa kali kalau dalam penerimaan wartawan baru hari-hari ini, saya sampaikan, kita tidak bisa memilih terlahir sebagai suku apa. Emang kita bisa milih? Iya. Saya mau lahir sebagai orang Arab, Iya. saya mau lahir sebagai orang Madura, saya mau lahir sebagai orang Papua. Nggak bisa memilih. Iya betul. Jadi sangat salah kalau kita menyalahkan orang atau merendahkan orang karena sukunya. Iya. Karena itu Tuhan udah kasih dia begitu. Setuju. Siapapun Tuhan yang kita yakini ya, tapi Iya. sudah begitu. Itu kenyataan yang kita mesti terima. Konten. Jadi bagaimana memelihara perbedaan suku ini? Hormat, respect. Iya. Tidak ada cara lain. Kan saya tidak bisa bilang, Cak, kamu Bugis ya? Iya. Kalau saya ini Jawa, Bugis itu kok jelek ya? Jawa lebih bagus. Kan nggak Iya. bisa. Betul. Yang bisa adalah Bugis bagus, Jawa bagus. Iya. Oke? Jadi terhadap perbedaan suku, kita mesti hormat. Iya. Ya kan? Agama. Agama orang bisa milih. Ya. Saya mau, ya bisa terlahir dari keluarga agama apa, tapi kemudian bisa pindah pada saat dia dewasa. Iya. Agama itu pilihan. Sama ketika kita memilih pasangan hidup. Iya. Ya, laki memilih istri, perempuan memilih suami. Itu subjektif. Iya. Sekarang, Ocha udah memilih istri nih. Iya. Bilang, Cak, istrimu itu nggak bagus. Iya. Ambil istri yang ini. Boleh nggak? Perang Pak kita. Bener ya? Sama dengan agama. Jadi mestinya apapun pilihan orang terhadap agama itu hormat. Yes. Makanya saya bilang jangan muat di koran, jangan muat di media Tribun, ya, di video kita, di platform apapun yang menganjurkan orang untuk pindah agama. Iya. Karena itu sama dengan meminta orang untuk pindah istri atau pindah suami. Itu nggak bijaksana menurut saya. Iya. Jadi yang harus kita lakukan terhadap perbedaan agama adalah menghormati semua pilihan. Iya. Nah, menghormati suku, menghormati pilihan agama, ini adalah pondasi bagi keberagaman Indonesia. Iya. Makanya kita Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal. Iya. Dan Tribun rasanya memang harus berbicara begini karena saya ke Aceh. Iya. Makanannya berbeda, bahasanya berbeda, sejarahnya juga berbeda. Iya. Gitu ya. Pergi ke Medan, Lain lagi. lain lagi. Pekanbaru, lain lagi. Jambi, Palembang, Lampung, Bangka. Bangka itu ya. Saya juga baru tahu ya setelah beberapa kali berkunjung ke Bangka dan ketemu tokoh-tokohnya. Cina di Bangka itu banyak yang hitam. Banyak. Iya. Ceritanya gimana? Iya. Jadi dulu ini pertambangan, tambang timah, datang dari perantau dari China. Iya. Itu kan laki semua. Lagi semua. Ketika dia melakukan penambangan, kan nikah sama warga lokal, Melayu. Melayu. Ketemulah Melayu yang hitam, Melayu yang putih. Jadilah China yang hitam, China yang putih. Iya. Iya kan? Iya. Itu agak beda misalnya dengan warga Tionghoa di sini kan. Ini Iya. putih semua kan. Itu semua. Jadi bahkan Cina bisa beda gitu loh. Dan ini beragam. Jadi Indonesia ini beragam Pak. Luar biasa. Luar biasa Pak. Anda pergi ke Papua, berbeda lagi. Beda lagi. Iya kan? Sorong. Mm-mm. Jadi Sorong itu kepala burung. Iya. Di Sorong dekat sama Maluku Utara. Jadi dari Ternate, ya kan? Iya. Dari Pulau Kei itu kan Maluku semua itu. Iya, Banyak iya, orang betul. yang ada di kepala burung itu orang Maluku. Orang Papuanya juga ada. Iya, gitu iya, lah, iya, ya. betul. Jadi Indonesia menurut saya sangat kaya. Betul. Dan bagaimana agar perbedaan ini bisa menjadi begini? Sehingga seluruh suku bangsa, seluruh budaya, seluruh identitas kultural, seluruh tokoh punya panggung yang sama. Itulah alasannya kenapa Tribun perlu ada. Dan menurut saya itu membuat kita semangat untuk terus bagaimana membesarkan Tribun. Ya, perbaiki semua kesalahannya, ya, tingkatkan kualitasnya. Yep. Integritas wartawannya jaga. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa Indonesia adalah Indonesia yang beragam. Yes. Luar biasa, Tribuners.
ini mungkin closing statement dari Pak Dahlan dan mengakhiri jumpa kita malam hari ini. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi dengan para tokoh-tokoh pembicara yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dahlan. Waalaikumsalam. Luar biasa pengucapan.